Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Vinitri Pangestuti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 21622011265, ingin mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan dengan variabel moderating di sini ada judul, pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama, apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? Kedua, apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Ketiga, apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Keempat, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? Kelima, apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Keenam, apakah penurunan tarif pajak memoderasi perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Untuk rangka konseptualnya, di sini ada variabel independen, variabel kontrol, variabel moderasi, dan variabel dependen. Di dalam variabel independen ada laba sebelum pajak kini, disingkat LSPK, aliran kas operasi disingkat AKO, perbedaan laba akuntansi dan pajak disingkat PLA, return on asset termasuk dalam variabel kontrol disingkat ROA, size disingkat SZ, leverage disingkat LEV, revenue disingkat REV. Untuk yang termasuk dalam variabel moderasi ada penurunan tarif pajak atau disingkatnya PTP. Dan terakhir variabel dependen ada persistensi laba atau disingkat PL. Pengembangan hipotesa, HA1 terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. HA2 terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. HA3 terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. H4 penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. H5 penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. H6 penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Di sini ada persamaan regresi untuk hipotesis 1, 2, 3. Persistensi laba sama dengan intercept ditambah koefisien regresi laba sebelum pajak kini ditambah koefisien regresi aliran kas operasi ditambah koefisien regresi perbedaan laba akuntansi dan pajak ditambah koefisien regresi return on asset ditambah koefisien regresi site ditambah koefisien regresi leverage ditambah koefisien regresi revenue ditambah error. Yang termasuk dalam variabel kontrol di sini ada koefisien regresi return on asset, koefisien regresi site, koefisien regresi leverage, koefisien regresi revenue. Untuk hipotesis 4, 5, dan 6, persistensi laba sama dengan intercept ditambah koefisien regresi laba sebelum pajak ini, ditambah koefisien regresi aliran kas operasi, ditambah koefisien regresi perbedaan laba akuntansi dan pajak, ditambah koefisien regresi laba sebelum pajak kini dikali PTP, ditambah koefisien regresi aliran kas operasi dikali PTP, ditambah koefisien regresi perbedaan laba akuntansi dikali PTP, ditambah koefisien regresi return on asset, ditambah koefisien regresi site, ditambah koefisien regresi leverage, ditambah koefisien regresi revenue, ditambah error. Yang termasuk dalam iterasi fund moderasi ada koefisien regresi laba sebelum pajak ini dikali PTP, ditambah koefisien regresi aliran kas operasi dikali PTP, ditambah koefisien regresi perbedaan laba akuntansi dan pajak dikali PTP. Yang termasuk dalam variabel kontrol di sini ada koefisien regresi return on asset, koefisien regresi site, koefisien regresi leverage, koefisien regresi revenue. Untuk catatan persamaan di atas, jika variabel penurunan tarif pajak PTP merupakan moderating variabel, maka koefisien regresi 4, koefisien regresi 5, koefisien regresi 6 harus signifikan
pada 0,05 atau 0,10. Untuk slide selanjutnya, di sini ada pengertian dari variabel intervening. Merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh penggunaan dengan variabel intervening, di sini ada judul pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah generik strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set? Yang kedua, apakah generik strategi, corporate governance, dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise? Yang ketiga, manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung, generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise, atau pengaruh tidak langsung generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set? Untuk kerangka konseptualnya, di sini ada variabel independen, ada generik strategi atau disingkat GS, corporate governance disingkat CG, dan variabel kontrolnya ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk variabel interveningnya, investment opportunity set disingkatnya IO. Dan untuk variabel dependennya, sustainable enterprise disingkatnya SE. Pengembangan hipotesanya, terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap investment opportunity set, terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set, terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap sustainable enterprise, terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise, terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Untuk persamaan regresinya, untuk hipotesis 1 dan 2, investment opportunity sama dengan intercept ditambah coefficient regresi generik strategi ditambah coefficient regresi corporate governance ditambah coefficient regresi variabel bebas ditambah coefficient regresi variabel bebas ditambah koefisien regresi variabel bebas ditambah error. Variabel yang termasuk dalam variabel kontrol ada koefisien regresi X1, koefisien regresi X2, koefisien regresi X3. Untuk hipotesis 3, 4, 5, sustainable enterprise sama dengan intercept ditambah koefisien regresi general strategi ditambah koefisien regresi corporate governance ditambah koefisien regresi investment opportunity set ditambah koefisien regresi X4 ditambah koefisien regresi X5 ditambah error. Yang termasuk dalam intervening di sini ada koefisien regresi investment opportunity set, dan yang termasuk dalam variabel kontrol di sini ada koefisien regresi X4 dan koefisien regresi X5. Sekian dari presentasi video saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.